Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan ya, yaitu membahas tentang materi tes pengetahuan umum dan kebangsaan seleksi PCPMBI part atau bagian yang ketiga. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang ekonomi mikro dan ekonomi makro. Sekarang kita lanjutkan dengan ekonomi internasional. Nah, langsung saja kita lihat materinya terkait ekonomi internasional. Dalam ekonomi internasional itu kita membahas tentang yang pertama konsep ekonomi internasional, kemudian kerjasama ekonomi internasional, lalu perdagangan internasional dan sistem dan neraca pembayaran internasional. Ini yang kita pelajari dalam ekonomi internasional. Yang pertama kita lihat dulu konsep ekonomi internasional. Apa konsep dasarnya? Jadi di sini setiap kegiatan ekonomi bertujuan untuk mencapai kemakmuran. Salah satu cara yang ditempuhnya adalah mengadakan perdagangan baik interregional maupun internasional. Jadi baik di dalam antar daerah ataupun secara internasional dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Kemudian di sini menurut Oxley Sumari itu pengertian ekonomi internasional dilihat dari dua segi. Dari segi ilmiah, pengertian ekonomi internasional adalah bagian atau cabang dari ilmu ekonomi yang diterapkan pada kegiatan-kegiatan ekonomi antar negara atau antar bangsa. Ini dari segi ilmiahnya. Sedangkan dari segi praktisnya, ekonomi internasional adalah yang meliputi seluruh kegiatan perekonomian yang dilakukan antar negara-negara, antar bangsa, maupun antara orang-orang perorangan dari negara yang satu dengan negara yang lain. Jadi kalau dari segi ilmiah itu berbicara tentang suatu cabang ilmu ekonomi. Sedangkan dari segi praktisnya berarti berbicara tentang prakteknya atau kegiatan perekonomiannya. Nah, di sini ilmu ekonomi internasional itu mempelajari tentang alokasi sumber daya yang langka guna memenuhi kebutuhan manusia. Hanya saja di sini kita berbicara ruang lingkupnya secara internasional. Artinya masalah alokasi dianalisis dalam hubungan antara pelaku ekonomi satu negara dengan negara yang lain. Karena kita bicara tentang ekonomi internasional. Dan juga mempelajari bagaimana hubungan ekonomi antara satu negara dengan negara yang lain. Yang dapat mempengaruhi alokasi sumber daya, baik antara dua negara maupun antar beberapa negara. Hubungan ekonomi internasional itu dapat berupa perdagangan, investasi, pinjaman, bantuan, serta kerjasama internasional. Oleh karena itu, dalam arti lebih luasnya ekonomi apabila dibandingkan dengan perdagangan internasional yang hanya menyangkut pertukaran barang dan jasa. Jadi di sini pelaku yang mengadakan hubungan internasional yaitu swasta, pemerintah maupun organisasi internasional. Di sini ekonomi internasional itu berbeda dengan ekonomi interregional. Interregional itu maksudnya antar daerah dalam satu negara. Kalau internasional itu hubungan antar beberapa negara. Di mana mobilitas faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal relatif lebih sukar atau immobilitas faktor produksi. Lalu sistem keuangannya, perbankan, bahasa, kebudayaan, serta politik yang berbeda.
Kemudian ekonomi internasional juga membahas akibat saling ketergantungan antar negara, baik dari segi perdagangan internasional maupun pasar kredit internasional. Nah, kalau dalam ruang lingkup yang kecil atau mikro, itu menyangkut masalah jual beli secara internasional atau dikenal dengan istilah ekspor impor. Sedangkan dalam analisa ekonomi makro atau ruang lingkup yang besar, itu masing-masing pasar saling berhubungan satu sama yang lainnya, yang dapat mempengaruhi pendapatan dan kesempatan kerja. Nah, secara khusus ekonomi internasional itu membahas mengenai teori perdagangan internasional, lalu neraca pembayaran dan pasar valuta asing, serta makroekonomi perekonomian terbuka. Nah, kita lihat teorinya. Yang A itu teori murni perdagangan internasional atau the pure theory of international trade. Teori ini membahas dasar terjadinya perdagangan barang dan jasa antar negara serta keuntungan-keuntungan dalam perdagangan. Teori berikutnya yaitu teori kebijakan perdagangan. Nah, teori ini mempelajari alasan dan akibat timbulnya pembatasan-pembatasan terhadap arus bebas atau liberalisasi perdagangan. Jadi ini teori yang ada pada teori ekonomi internasional. Kemudian neraca pembayaran. Nah, apa itu neraca pembayaran? Katanya di sini neraca pembayaran mencatat pembayaran agregat atau total kepada negara lain dan penerima agregat dari negara lain di dunia. Hal ini mengenai pertukaran kurs suatu negara atau nilai tukar valuta asing dengan negara lain. Kemudian penyesuaian dalam neraca pembayaran. Di sini membahas tentang mekanisme penyesuaian terhadap keseimbangan neraca dan pembayaran di bawah sistem moneter internasional yang berbeda. Dan kita lanjut ke bagian berikutnya. Nah, bagaimana tujuan ekonomi internasional? Tujuannya adalah untuk mencapai tingkat kemakmuran bagi masyarakat pada suatu negara. Tujuan ini dapat dicapai dengan mengadakan kegiatan-kegiatan dalam bidang perdagangan, investasi, perkreditan, pengangkutan, asuransi, diplomasi, dan sebagainya. Nah, penyelenggaraan perdagangan internasional ini berbeda dengan perdagangan dalam negeri, karena cakupan wilayahnya berbeda ya. Yang satu di dalam negeri atau regional, yang satu lagi internasional, yaitu beberapa negara. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan negara dalam hukum peraturan jual beli, lalu peraturan uang, bea, perbedaan bangsa dan daerah, yang menyebabkan perbedaan dalam kebiasaan, adat istiadat, kesukaan, musim, dan kondisi pasar, dan perbedaan yang disebabkan oleh keadaan politik, sosial, ekonomi, dan kultural atau budaya. Nah, kita lihat konsep dasar dari perdagangan internasional. Salah satu wacana yang menonjol dalam konteks perekonomian suatu negara adalah mengenai pertumbuhan ekonomi. Meskipun ada juga wacana lain mengenai pengangguran, inflasi, ataupun kenaikan harga barang secara bersamaan, atau kemiskinan dan pemerataan pendapatan. Di sini pertumbuhan ekonomi menjadi penting dalam konteks perekonomian suatu negara, karena dapat menjadi salah satu dari indikator pembangunan atau pencapaian perekonomian bangsa tersebut. Lalu menurut Ijono, pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator kemajuan pembangunan. Jadi di sini salah satu indikatornya, salah satu hal yang dapat dijadikan motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi. Nah, itulah yang dikatakan dengan perdagangan internasional. Kemudian pengertian perdagangan internasional, perdagangan itu kan berasal dari kata dagang.
yang berarti kegiatan menjual dan membeli. Sehingga perdagangan internasional adalah kegiatan transaksi dagang antara satu negara dengan negara lain, baik mengenai barang ataupun jasa-jasa, guna untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Perdagangan internasional terjadi karena adanya manfaat yang diperoleh kedua negara dari perbedaan permintaan dan penawaran produk dari masing-masing negara. Perbedaan ini disebabkan oleh adanya perbedaan harga, selera, dan pendapatan masyarakat. Masyarakat suatu negara dapat membeli barang dan yang harganya lebih rendah dan mungkin dapat menjual ke luar negeri dengan harga yang relatif lebih tinggi. Jadi ini menyesuaikan dengan keadaan masyarakatnya dalam suatu negeri. Kemudian manfaat perdagangan internasional adalah memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri. Jadi kalau tidak dapat membuat barang di suatu negeri, maka kita membutuhkan perdagangan internasional. Jadi kita beli produknya dari negara lain. Kemudian memperoleh keuntungan dari spesialisasi, lalu memperluas pasar dan menambah keuntungan, dan transfer teknologi modern. Nah, adapun faktor pendorongnya terjadinya perdagangan internasional yaitu di sini menurut Sardono Superno, faktornya adalah untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri, keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara, lalu adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi. Lalu adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut. Dan adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, dan jumlah penduduk yang menyebabkan adanya perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatasan produksi. Kemudian adanya kesamaan selera terhadap suatu barang, keinginan membuka kerjasama, hubungan politik, dan dukungan dari negara lain. Dan terjadinya era globalisasi, sehingga tidak satupun negara di dunia dapat hidup sendiri. Jadi saling berkaitan antara satu negara dengan negara yang lain. Nah, inilah faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional. Sedangkan lawannya yaitu faktor penghambatnya terjadinya perdagangan internasional, yaitu tidak amannya suatu negara. Kebijakan ekonomi internasional yang dilakukan oleh pemerintah karena adanya suatu aturan atau kebijakan. Lalu tidak stabilnya kurs mata uang asing. Kemudian pembayaran antar negara sulit dan risikonya besar. Kualitas sumber daya yang rendah dan perbedaan mata uang antar negara. Nah, inilah beberapa penghambatnya terjadinya perdagangan internasional. Kemudian ini ada beberapa teori perdagangan internasional. Yang pertama, teori keunggulan mutlak yang dikemukakan oleh Adam Smith dalam bukunya yang berjudul World of Nations yang terbit tahun 1776. Teori ini sering disebut dengan teori murni perdagangan. Lalu ada teori keunggulan komparatif. Menurut David Ricardo, perdagangan internasional itu terjadi bila ada perbedaan keunggulan komparatif antar negara. Dan ia berpendapat bahwa keunggulan komparatif akan tercapai jika suatu negara mampu memproduksi barang dan jasa lebih banyak dengan biaya yang lebih murah daripada negara lain. Nah, ini menurut David Ricardo tentang teori keunggulan komparatif. Kemudian konsep dasar keuangan internasional. Di sini semua barang dan jasa dari luar negeri telah melibatkan keuangan internasional. Pengetahuan tentang ini dapat membantu manajer atau pimpinan untuk menghindari pengaruh dari kejadian-kejadian internasional yang merugikan dan bahkan mungkin meraih keuntungan. Jadi bisa dianalisa dari hal ini.
dari kejadian-kejadian tersebut. Nah, manfaat utama dari perdagangan internasional adalah pencapaian standar kehidupan. Manfaat tersebut berasal dari eksploitasi efisiensi produksi relatif di berbagai negara. Sedangkan biaya perdagangan internasional adalah gejala awal munculnya risiko kurs dan risiko negara. Kemudian kita masuk apa itu neraca pembayaran. Nah, neraca pembayaran di sini adalah suatu catatan aliran keuangan yang menunjukkan nilai transaksi perdagangan dan aliran dana yang dilakukan di antara suatu negara dengan negara lain dalam satu tahun tertentu. Di sini neraca pembayaran mencatat semua transaksi yang mempengaruhi penawaran dan permintaan mata uang di pasar internasional. Adapun tujuan utamanya adalah untuk memberitahu pemerintah mengenai posisi internasional negara dan membantunya merumuskan kebijakan moneter, fiskal, dan perdagangan. Pemerintah juga secara berkala mengamati neraca pembayaran untuk membuat keputusan kebijakan. Di sini neraca pembayaran sangat penting dibuat oleh suatu negara. Fungsinya antara lain sebagai alat pembukuan. Karena di sini kita mencatat keuangan yang terjadi pada perdagangan internasional. Sebagai alat pembukuan agar pemerintah dapat mengambil keputusan yang tepat mengenai jumlah barang dan jasa yang sebaiknya keluar ataupun masuk dalam batas wilayah suatu negara, serta untuk mendapatkan keterangan-keterangan mengenai anggaran alat-alat pembayaran luar negerinya. Fungsi berikutnya sebagai alat untuk mengukur kondisi ekonomi yang terkait dengan perdagangan internasional dari suatu negara. Kemudian sebagai alat untuk melihat gambaran pengaruh transaksi luar negeri terhadap pendapatan nasional negara yang bersangkutan. Lalu sebagai alat untuk memperoleh informasi rinci terkait dengan perdagangan luar negeri. Kemudian sebagai alat untuk membandingkan pos-pos dalam neraca pembayaran negara dengan negara tertentu. Dan sebagai alat kebijakan moneter yang akan dilaksanakan oleh suatu negara. Nah, bagaimana komponen dari neraca pembayaran? Secara garis besar, transaksi ekonomi internasional atau pos-pos dasar suatu negara di sini dapat dibedakan sebagai berikut. Yang A, transaksi dagang. Transaksi dagang adalah semua transaksi ekspor dan impor dari barang-barang dan jasa. Kemudian transaksi pendapatan modal. Maksudnya adalah semua transaksi penerimaan atau pendapatan yang berasal dari penanaman modal di luar negeri, serta penerimaan pendapatan modal asing di negeri kita. Kemudian ada istilah transaksi unilateral. Unilateral, berarti transaksi sepihak atau transaksi satu arah. Artinya transaksi tersebut tidak menimbulkan kewajiban untuk membayar atas barang atau bantuan yang diberikan. Lalu ada transaksi penanaman modal langsung, maksudnya adalah semua transaksi yang berhubungan dengan jual beli saham dan jual beli perusahaan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain. Kemudian transaksi utang piutang jangka panjang. Maksudnya semua transaksi kredit jangka panjang yang pembayarannya lebih dari 1 tahun. Sedangkan transaksi utang piutang jangka pendek itu semua transaksi utang piutang yang jatuh temponya tidak lebih dari 1 tahun. Nah, ini perbedaan antara transaksi utang piutang jangka panjang dengan jangka pendek. Lalu ada transaksi lalu lintas moneter. Maksudnya adalah pembayaran terhadap transaksi pada current account atau transaksi perdagangan, pendapatan modal, dan transaksi unilateral.
dan investment account, yaitu berupa transaksi penanaman modal langsung, utang piutang jangka pendek, dan utang piutang jangka panjang. Inilah beberapa istilah dalam transaksi suatu negara. Kemudian kita bahas tentang pasar valuta asing dan nilai tukar. Apabila sesuatu barang itu ditukar dengan barang yang lain, tentu di dalamnya terdapat perbandingan nilai tukar antar keduanya, karena setiap barang itu berbeda nilainya. Jadi ada nilai tukarnya. Nah, nilai tukarnya inilah merupakan semacam harga di dalam pertukaran tersebut. Begitu juga dengan pertukaran antara dua mata uang yang berbeda. Nah, di sini kita berbicara tentang dua mata uang yang berbeda. Maka akan terdapat perbandingan nilai atau harga antara kedua mata uang tersebut. Nah, perbandingan inilah yang dikatakan atau yang disebut dengan kurs. Karena ada istilah kurs jual, kurs beli. Nah, ini maksudnya membandingkan nilai dua mata uang. Nah, pasar valuta asing tidak hanya menyangkut kurs atau harga valuta asing saja, tetapi juga pihak-pihak yang melakukan transaksi. Pihak-pihak ini antara lain eksportir, importir, bank, pedagang perantara, dan bank sentral. Jadi inilah pihak-pihak yang terlibat dalam pasar valuta asing. Nah, bagaimana pengertiannya kurs valuta asing? Valuta asing atau forex exchange atau forex itu adalah mata uang asing atau alat pembayaran lainnya yang digunakan untuk melakukan atau membiayai transaksi ekonomi keuangan internasional dan yang mempunyai catatan kurs resmi pada bank sentral. Misal, kalau di Singapura ada mata uang dolar Singapura, kalau Malaysia itu ada mata uang ringgit, dan kalau di Amerika Serikat itu ada mata uangnya berupa US dollar. Seseorang yang impor barang dari Singapura harus membeli dolar Singapura. Dan jika ingin membeli barang dari Malaysia, itu perlu mencari ringgit. Jadi kita menyesuaikan dengan mata uang yang ada pada negara tersebut. Dengan kata lain, untuk membiayai impor dan beberapa transaksi luar negeri lainnya, itu diperlukan mata uang asing sebagai alat pembayarannya. Jadi kita menyesuaikan mata uang tersebut. Nilai valuta asing adalah suatu nilai yang menunjukkan jumlah mata uang dalam negeri yang diperlukan untuk mendapat satu unit mata uang asing. Adapun fungsinya di sini, fungsi pokok dalam membantu kelancaran lalu lintas pembayaran internasional. Di antaranya mempermudah penukaran valuta asing serta pemindahan dana dari satu negara ke negara yang lain. Lalu proses penukarannya di sini dapat dilakukan dengan cara sistem clearing, seperti halnya yang dilakukan oleh bank-bank dan pedagang. Fungsi berikutnya, karena sering terdapat transaksi internasional yang tidak perlu segera diselesaikan pembayaran dan penyerahan barangnya, maka pasar valuta asing memberikan kemudahan untuk dilaksanakannya perjanjian atau kontrak jual beli secara kredit. Jadi bisa dilakukan dengan kredit. Itu sesuai dengan perjanjiannya atau kontrak jual belinya. Kemudian memungkinkan dilakukannya hedging atau penarikan dana. Seorang pedagang melakukan hedging jika pada saat yang sama itu melakukan transaksi jual beli valuta asing di pasar yang berbeda. Hal ini biasanya dilakukan untuk menghilangkan atau mengurangi risiko kerugian akibat perubahan kurs. Jadi ini beberapa fungsi dari kurs valuta asing. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kurs valuta asing, yang pertama yaitu sistem kurs yang dianut. Lalu selera masyarakat, keadaan neraca pembayaran, adanya kebijakan devaluasi dan revaluasi, keadaan kurs antar negara maju, dan kekuatan permintaan dan penawaran.
Selanjutnya sistem kurs valuta asing. Yang pertama itu kurs tetap. Kurs tetap, penentuan kurs mata uang dilakukan dengan jual beli falas. Jika falas banyak masuk ke suatu negara, pemerintah melalui bank sentral harus membeli kelebihan valuta asing tersebut. Lalu kurs tetap yaitu kurs mata uang yang ditetapkan oleh pemerintah dan tidak dipengaruhi oleh fluktuasi ekonomi atau permintaan dan penawaran. Kemudian kurs mengambang, kurs yang ditentukan oleh hukum permintaan dan penawaran atau oleh kekuatan pasar yang dibedakan atas clean float dan dirty float. Di mana clean float itu besar kecilnya kurs ditentukan oleh permintaan dan penawaran di pasar dan pemerintah, tidak ikut campur di dalamnya. Sedangkan dirty float yaitu kurs yang dibiarkan mengembang, tetapi masih ada campur tangan dari pemerintah. Lalu ada kurs stabil, kurs yang ditentukan melalui kebijakan pemerintah untuk menstabilkannya. Kestabilan kurs ini dapat dicapai dengan cara aktif. Misalnya di sini pemerintah menyediakan dana untuk stabilisasi kurs. Kalau pasifnya pemerintah menggunakan sistem standar emas. Kemudian kurs multiple, yaitu kurs yang digunakan dalam jual beli valuta asing, meliputi kurs jual dan kurs beli. Apa maksudnya? Kalau kurs jual yaitu nilai kurs yang ditentukan oleh bank pada saat menjual valuta asing, atau kurs yang digunakan pada saat si pelaku pasar membeli valuta asing. Sebaliknya kalau kurs beli yaitu nilai kurs yang ditentukan oleh bank pada saat membeli valuta asing, atau perhitungan kurs pada saat pelaku pasar menjual valuta asing. Kemudian kerjasama ekonomi internasional. Pengertiannya adalah kerjasama yang menunjukkan hubungan antar negara. Karena di sini ruang lingkupnya adalah internasional, berarti menunjukkan hubungan antar negara yang satu dengan negara yang lainnya dalam bidang ekonomi, dengan dasar kepentingan tertentu untuk dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan struktur kegiatan ekonomi nasional. Adapun manfaatnya di sini, yang pertama meningkatkan perekonomian antar negara, kemudian meningkatkan taraf hidup, saling mengisi kekurangan dan kebutuhan di bidang ekonomi. Lalu mempererat persahabatan antar negara, memperluas pasar hasil produksi, dan meningkatkan devisa negara. Di samping itu ada dampak positif dan dampak negatifnya. Nah, dampak positif kerjasama ekonomi internasional itu semakin lancarnya perdagangan internasional maupun regional. Kemudian adanya kestabilan harga, permintaan, dan penawaran, mengatasi berbagai permasalahan ekonomi bersama, memperkuat posisi perdagangan suatu negara dengan ditandai meningkatnya ekspor, mengatasi persaingan internasional yang tidak sehat, lalu meningkatnya daya saing, meningkatnya perekonomian dalam negeri, dan meningkatkan pendapatan negara, terutama devisa. Sedangkan dampak negatifnya, di sini produk dalam negeri akan cenderung kalah bersaing dengan produk luar negeri, baik dari harga maupun mutunya. Nah, ini dampak negatifnya. Lalu produsen dalam negeri yang tidak mampu bersaing akhirnya akan menutup usahanya karena ada persaingan yang ketat, yang akibatnya akan menutup usaha tersebut. Kemudian dapat menimbulkan ketergantungan dengan luar negeri, terjadinya keterikatan yang menyebabkan berkurangnya kebebasan dan otoritas dalam mengatur kegiatan ekonomi, termasuk perdagangan. Lalu timbulnya eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, dan pasar dalam negeri dikuasai oleh produk asing. Karena di sini kita berbicara tentang ekonomi, kerjasama ekonomi internasional. Adapun bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional, yaitu yang
A. Kerjasama ekonomi bilateral. B. Berarti kalau B itu artinya dua. Jadi kerjasama ekonomi bilateral adalah bentuk kerjasama ekonomi yang terjadi antara dua negara. Jadi di sini hanya ada dua negara. Dua negara ini saling membantu terutama dalam bidang ekonomi antar negara yang satu dengan negara yang lain. Bentuk kerjasama ekonomi internasional secara bilateral itu lebih sering dilakukan seperti pertukaran kedutaan besar dan kunjungan antar negara. Kemudian kerjasama ekonomi regional adalah kerjasama ekonomi di antara beberapa negara yang berada di kawasan atau daerah tertentu. Misalnya regional ASEAN, berarti kerjasama di antara beberapa negara yang berada pada Asia Tenggara misalnya, atau dalam suatu kawasan tertentu. Beberapa negara yang berada di kawasan atau wilayah tertentu ini memiliki tujuan yang sama dalam bidang ekonomi, sehingga mereka saling membantu antar negara. Kemudian kerjasama ekonomi multilateral, multi berarti banyak ya, atau beberapa. Maksudnya kerjasama ekonomi antara beberapa negara, di mana yang tergabung dalam kerjasama itu saling membantu di bidang ekonomi. Bentuk kerjasama ini tidak dibatasi satu wilayah tertentu. Jadi negara yang berada di luar kawasan pun dapat bergabung. Jadi cakupannya lebih luas dari kerjasama ekonomi regional. Kalau kerjasama ekonomi regional itu kawasannya ditentukan. Sedangkan multilateral itu tidak ditentukan batas wilayahnya. Jadi dari negara manapun dapat bergabung. Dengan kata lain, bentuk kerjasama ekonomi ini tidak terikat oleh wilayah yang ada. Adapun kerjasama ekonomi antarregional atau internasional adalah bentuk kerjasama yang dilakukan antara dua atau lebih lembaga-lembaga ekonomi regional. Di sini kerjasama antarregional atau internasional itu mencakup banyak negara dan bernaung di bawah satu bendera PBB, yakni International Monetary Fund atau IMF. Lalu World Trade Organization atau WTO, World Bank, United Nations Development Program, dan sebagainya. Ini contoh kerjasama ekonomi internasional yang berada di bawah naungan PBB. Kita lihat lembaga kerjasama ekonomi regional. Yang pertama ada ASEAN. Nah, kalau ASEAN itu yang berada di Asia Tenggara, negara-negara yang berada di Asia Tenggara, yang merupakan suatu kerjasama negara-negara untuk kestabilan politik, ekonomi, dan sosial budaya. Jadi kalau ASEAN berarti cakupannya negara-negara yang berada di Asia Tenggara. Sedangkan AFTA atau kawasan perdagangan bebas ASEAN itu masih beranggotakan negara-negara ASEAN. Kemudian APEC, Asia Pacific Economic Cooperation. APEC ini merupakan kerjasama ekonomi Asia Pasifik yang beranggotakan 18 anggota negara dan mempunyai tujuan pokok melakukan liberalisasi perdagangan dan investasi, serta meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan kualitas sumber daya manusia untuk meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Pasifik. Kemudian EEC, European Economic Community atau Masyarakat Ekonomi Eropa, yang beranggotakan 12 negara, yaitu Belanda, Belgia, Luxembourg, Prancis, Jerman, Italia, Inggris, Irlandia, Denmark, Norwegia, Yunani, dan Spanyol. Nah, inilah negara-negara yang terlibat dalam MEE, Masyarakat Ekonomi Eropa. Tujuannya adalah untuk menyusun politik perdagangan bersama dan mendirikan daerah perdagangan bebas antara negara-negara Eropa Barat. Jadi daerahnya
yang ada di beberapa negara di sini, yang ada pada 12 negara. Kemudian NAFTA itu merupakan blok perdagangan yang berada di kawasan Amerika Utara, di mana negaranya adalah USA, Kanada, dan Meksiko. NAFTA akan melakukan perdagangan bebas di kawasan Amerika Utara pada tahun 2010, di mana arus lalu lintas barang dagangan antar anggota bebas masuk tanpa hambatan atau non-tarif di kawasan NAFTA. Jadi kalau NAFTA itu bentuk kerjasama yang berada di kawasan Amerika Utara. Kemudian Colombo Plan itu merupakan rencana kerjasama untuk mengembangkan ekonomi di Asia Selatan dan di Asia Tenggara yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di Asia Selatan dan di Asia Tenggara. Jadi di sini ada dua kawasan, yang satu Asia Selatan dan yang satu lagi Asia Tenggara, melalui penyusunan dan pelaksanaan rencana kerjasama internasional. Nah, kalau sebelumnya kita berbicara kerjasama ekonomi regional. Selanjutnya kita bahas kerjasama ekonomi internasional. Kalau internasional yang anggotanya meliputi hampir seluruh negara di dunia. Jadi hampir semuanya. Organisasi ini meliputi dua kelompok. Yang pertama yang berada di bawah PBB dan yang kedua berada di luar PBB. Adapun lembaga kerjasama ekonomi tersebut yang di bawah naungan PBB adalah yang A, IBRD, International Bank Reconstruction and Development. Nah, IBRD ini atau World Bank atau Bank Dunia itu didirikan pada tanggal 27 Desember 1945 dan berkedudukan di Washington, Amerika Serikat. Di sini Indonesia juga masuk menjadi anggota IBRD pada tahun 1945. Lalu IMF, International Monetary Fund, Dana Moneter Internasional atau Fund IMF, ini adalah lembaga keuangan internasional di bawah naungan PBB yang didirikan untuk menciptakan stabilitas sistem keuangan internasional. IMF ini didirikan pada tanggal 27 September 1945 dengan markas besarnya di Washington, Amerika Serikat. Adapun tujuannya adalah untuk memajukan kerjasama internasional di bidang ekonomi, keuangan, dan perdagangan, sehingga mampu memperluas kesempatan kerja dan mencapai kemakmuran bersama anggota-anggotanya. Kalau IMF ini didirikan pada tanggal 27 September 1945. Yang markas besarnya di Washington DC, Amerika Serikat. Kemudian ada organisasi UNIDO, United Nations Industrial Development Organization, atau Organisasi Pembangun Industri PBB, yang didirikan pada tanggal 24 Juli 1967 dan berkedudukan di Wina, yaitu di negara Austria. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pembangunan di bidang industri. Jadi di sini meningkatkan pembangunan di bidang industri bagi negara-negara yang sedang berkembang, antara lain dengan memberikan bantuan teknis, program latihan, penelitian, dan penyediaan informasi, serta mendanai proyek-proyek di negara berkembang untuk kesejahteraan dalam jangka panjang. Kemudian ada organisasi IDA, International Development Association, yaitu organisasi pembangunan internasional yang berkedudukan di Washington, Amerika Serikat, yang mempunyai tujuan untuk memberikan kredit atau pinjaman untuk keperluan pembangunan, khususnya kepada negara-negara yang sedang berkembang dengan syarat yang lunak dan bunga yang relatif murah. Lalu ada organisasi IFC, International Finance Corporation, atau kerjasama keuangan internasional yang didirikan pada tanggal 24 Juli 1956 di Washington DC, Amerika Serikat. IFC ini merupakan bagian dari Bank Dunia.
Tujuannya adalah untuk memberikan pinjaman kepada pengusaha-pengusaha swasta dan membantu mengalihkan investasi luar negeri ke negara-negara yang sedang berkembang. Kemudian organisasi UNCTAD, United Nations Conference on Trade and Development, atau Konferensi Perdagangan dan Pembangunan PBB, yang merupakan forum khusus untuk membahas masalah perdagangan internasional. Tujuannya adalah mengusahakan kemajuan kerjasama dan memperlancar perdagangan internasional dan pembangunan antar negara industri maju dengan negara yang sedang berkembang. Nah, organisasi ini didirikan pada tahun 1964, yaitu di Jenewa, di negara Swiss. Kemudian ILO, International Labour Organization. Nah, organisasi ini merupakan organisasi perburuhan internasional yang di bawah naungan PBB yang didirikan pada tanggal 11 April 1949 yang berkedudukan di Jenewa di negara Swiss. Tujuannya untuk memperjuangkan nasib dan hak-hak kaum buruh. Di sini Indonesia juga menjadi anggota ILO pada tanggal 11 Juni 1950. Jadi Indonesia sudah bergabung sejak tahun 1950. Lalu organisasi WTO, World Trade Organization. Nah, WTO ini adalah suatu kerjasama internasional yang diadakan dengan tujuan menghilangkan dan mengurangi rintangan-rintangan perdagangan internasional, khususnya tarif bea cukai yang tinggi yang sangat menghambat dan mempersulit ekspor impor antar negara. Lalu UNDP adalah organisasi program pembangunan yang bertujuan untuk memperlancar pembangunan di seluruh dunia. Contohnya untuk meningkatkan sarana dan prasarana di Indonesia. Nah, di sini negara kita mendapatkan bantuan dari UNDP karena organisasi ini gunanya untuk memperlancar pembangunan di seluruh dunia, termasuk di negara kita, negara Indonesia. Nah, itulah beberapa organisasi atau kerjasama ekonomi internasional yang berada di bawah naungan PBB. Sedangkan organisasi berikutnya yang berada di luar PBB, seperti OPEC, Organization of Petroleum Exporting Countries, atau organisasi negara-negara pengekspor minyak yang didirikan pada tanggal 14 September 1960. Itu letaknya di Baghdad, di Irak. Saat itu anggotanya hanya 5 negara. Sejak tahun 1965, markasnya bertempat di Wina, di negara Austria. Lalu organisasi OECD, atau Organization for Economic Cooperation and Development, yaitu organisasi kerjasama dan pembangunan ekonomi yang didirikan pada tanggal 4 Desember 1960 di Paris, di negara Prancis. Organisasi ini semula bertujuan untuk membantu memajukan produksi, lalu kesempatan kerja dan pendapatan nasional negara-negara anggota yang menganggotakan Eropa, USA, dan Jepang. Akan tetapi kemudian berkembang menjadi suatu organisasi penelitian ilmiah, jadi berubah menjadi organisasi penelitian ilmiah dan perundingan mengenai masalah-masalah ekonomi, inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan bantuan internasional. Jadi di sini ada beberapa organisasi yang berada di luar PBB, yaitu OPEC dan OECD. Selanjutnya, perdagangan internasional. Nah, pengertiannya ialah kegiatan transaksi dagang antar satu negara dengan negara yang lain, baik mengenai barang ataupun jasa yang dilakukan melewati batas daerah suatu negara. Nah, perdagangan internasional ini didorong oleh kebutuhan manusia akan barang dan jasa yang semakin meningkat, baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas. Sementara itu, kemampuan untuk menghasilkan barang dan jasa tersebut cenderung terbatas. Hal ini disebabkan adanya kelangkaan sumber daya yang
tersedia di dalam suatu negara. Nah, inilah yang menyebabkan timbulnya perdagangan internasional. Karena adanya kelangkaan sumber daya yang tersedia di suatu negara. Perdagangan internasional ini mencakup ekspor dan impor. Perdagangan internasional itu dibagi menjadi dua, yaitu perdagangan barang dan perdagangan jasa. Kalau perdagangan jasa ini meliputi transportasi, jasa travel atau perjalanan, asuransi, dan jasa konsultan asing. Lalu bagaimana manfaat dari perdagangan internasional? Yang pertama, untuk meningkatkan cadangan valuta asing atau devisa negara, lalu realokasi sumber daya produksi, diversifikasi produk, dan internal returns to scale. Kemudian dapat mencukupi kebutuhan akan barang-barang dan jasa yang tidak diproduksi dalam negeri, lalu menciptakan efisiensi dan spesialisasi, mendorong inovasi, lalu menjalin kerjasama dan persahabatan antar negara, memperluas lapangan kerja, dan mendorong alih teknologi. Jadi ini manfaat dari perdagangan internasional. Adapun faktor pendorongnya terjadinya perdagangan internasional yaitu perbedaan sumber daya alam. Jadi perbedaan sumber daya alam di antar negara, maka muncullah perdagangan internasional. Lalu adanya spesifikasi, adanya perbedaan selera, perbedaan iptek, lalu tidak semua negara dapat memproduksi sendiri suatu barang, dan perbedaan iklim. Nah, inilah faktor pendorongnya. Sebaliknya, faktor penghambat dari perdagangan internasional yaitu yang pertama, tidak amannya suatu negara. Lalu kebijakan ekonomi internasional yang dilakukan oleh pemerintah. Kemudian tidak stabilnya kurs mata uang asing, pembayaran antar negara sulit dan risikonya besar, kualitas sumber daya manusia yang rendah, dan perbedaan nilai mata uang antar negara. Kemudian teori-teori perdagangan internasional, pertama ada teori praklasik. Nah, di sini ada merkantilisme. Apa maksudnya? Merkantilisme merupakan suatu kelompok yang mencerminkan cita-cita dan ideologi kapitalisme komersial, serta pandangan tentang politik kemakmuran suatu negara yang ditujukan untuk memperkuat posisi dan kemakmuran negara yang melebihi kemakmuran perseorangan. Teori ini dari kaum merkantilisme berkembang pesat sekitar abad ke-15. Itu berdasarkan pemikiran mengembangkan ekonomi nasional dan pembangunan ekonomi dengan mengusahakan jumlah ekspor harus melebihi jumlah impor. Nah, dalam sektor perdagangan internasional, kebijakan merkantilis itu berpusat pada dua ide, yaitu pemupukan logam mulia dengan tujuan pembentukan negara nasional yang kuat dan pemupukan kemakmuran nasional untuk mempertahankan dan mengembangkan kekuatan negara tersebut. Kemudian ide lainnya, setiap politik perdagangan itu ditujukan untuk menunjang kelebihan ekspor di atas impor atau neraca perdagangan yang aktif. Untuk memperoleh neraca perdagangan yang aktif, maka ekspor harus didorong dari impor yang harus dibatasi. Hal ini tujuannya adalah untuk memperoleh tambahan logam mulia. Kemudian teori klasik, di sini ada kemanfaatan absolut yang diutuskan oleh Adam Smith. Nah, teori keunggulan mutlak atau absolut itu dikemukakan oleh Adam Smith dalam bukunya yang berjudul Wealth of Nations yang terbit tahun 1776. Nah, teori ini lebih mendasarkan pada variabel real, bukan moneter, sehingga sering dikenal dengan nama teori murni atau pure teori perdagangan internasional. Murni di sini memusatkan perhatiannya pada variabel real seperti
Nilai suatu barang diukur dengan banyaknya tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan barang. Makin banyak tenaga kerja yang digunakan, maka akan makin tinggi nilai barang tersebut. Kemudian kemanfaatan relatif. Teori ini menyatakan bahwa suatu negara akan menghasilkan dan kemudian mengekspor suatu barang yang memiliki comparative advantage terbesar dan mengimpor barang yang memiliki comparative disadvantage, yaitu suatu barang yang dapat dihasilkan dengan lebih murah dan mengimpor barang yang kalau dihasilkan sendiri memakan ongkos yang besar. Jadi ini teori dari kemanfaatan relatif. Kemudian biaya relatif yang dikemukakan oleh David Ricardo ini tentang perdagangan internasional. Adalah teorinya tentang nilai atau value. Menurut dia, nilai atau value itu sesuatu barang itu tergantung dari banyaknya tenaga kerja yang dicurahkan untuk memproduksi barang tersebut. Perdagangan antar negara akan timbul apabila masing-masing negara memiliki comparative cost yang terkecil atau biaya relatif yang terkecil. Nah, kemudian teori modern. Di sini ada teori ketersediaan faktor produksi. Menurut Heckscher-Ohlin, itu suatu negara akan melakukan perdagangan dengan negara lain yang disebabkan negara tersebut memiliki keunggulan komparatif, yaitu keunggulan dalam teknologi dan keunggulan dalam faktor produksi. Nah, bagaimana kebijakan perdagangan internasional? Di samping adanya manfaat, meluasnya hubungan perdagangan internasional antar negara itu dapat mematikan industri dalam negeri yang baru tumbuh. Hal ini mendorong munculnya kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan yang dianut tiap negara itu berbeda. Ada yang menganut kebijakan perdagangan bebas dan ada yang menganut perdagangan proteksionis atau perlindungan. Nah, kita lihat penjelasannya. Untuk kebijakan perdagangan bebas, itu kebijakan perdagangan yang menginginkan kebebasan dalam perdagangan. Jadi nggak ada peraturannya atau kebijakannya. Sehingga tidak ada rintangan yang menghalangi arus produk dari dan keluar negeri. Kebijakan perdagangan bebas itu berkembang dengan berpedoman pada ajaran aliran klasik atau liberal, yang tidak menghendaki adanya rintangan-rintangan atau hambatan dalam arus perdagangan internasional. Jadi dalam kebijakan perdagangan bebas ini, ya nggak ada yang menghalangi, nggak ada yang menghambatnya untuk produk dari atau ke luar negeri. Sedangkan kebijakan perdagangan proteksionis itu adalah kebijakan perdagangan yang melindungi industri dalam negeri dengan cara membuat berbagai rintangan atau hambatan yang menghalangi arus produk dari dan keluar negeri. Jadi lawannya ya dari kebijakan perdagangan bebas untuk melindungi industri dalam negeri. Kemudian alat pembayaran internasional. Dalam transaksi ini dibutuhkan suatu alat pembayaran yang dapat diterima oleh semua pihak karena adanya perbedaan jenis dan nilai mata uang. Di sini alat pembayarannya, yang pertama pembayaran secara tunai atau cash yang dapat menggunakan mata uang eksportir atau importir. Jadi dapat dilakukan secara tunai. Lalu pembayaran dengan emas, full bodied money. Cara ini dilakukan dengan mengirimkan emas yang senilai dengan harga produk yang diperdagangkan dan harus ada izin pemerintahnya. Lalu menggunakan cek dengan bantuan pihak bank. Sebelum melakukan transaksi, pihak importer itu telah membuka rekening di bank yang mempunyai cabang di negara eksportir. Pada saat terjadinya impor, maka pihak importer tinggal mengirim cek kepada eksportir, sehingga eksportir dapat mencairkan cek pada bank yang bersangkutan. Selanjutnya dapat dilakukan dengan menggunakan wesel, yaitu pembayaran dengan memberi surat perintah kepada bank agar membayarkan sejumlah dana kepada pihak yang bersangkutan. Lalu pembayaran dengan letter of credit.
Ini pernyataan tertulis dari pihak bank atas permintaan importir untuk menyediakan sejumlah dana bagi eksportir. Kemudian pembayaran dengan kompensasi pribadi. Itu pembayaran yang melibatkan beberapa pihak, yaitu menukar utang piutang antara eksportir dan importir. Kemudian sistem dan neraca pembayaran internasional. Yang pertama devisa. Nah, apa itu devisa? Di sini kita lihat apabila ada orang Indonesia membeli barang dari luar negeri, maka ia tidak dapat melakukan pembayarannya dengan menggunakan mata uang rupiah. Jadi nggak mungkin dia membayarnya dengan mata uang rupiah kalau membeli barang dari luar negeri. Seperti yang biasa dipakai saat melakukan transaksi perdagangan dalam negeri. Jadi nggak bisa dia memakai mata uang rupiah. Ia harus membayar dengan mata uang yang diakui di negara tersebut. Di negara yang tempat ia beli barang tersebut. Atau alat pembayaran lain yang dapat diterima secara internasional. Alat pembayaran internasional inilah yang dikatakan dengan devisa. Devisa ini dapat berbentuk dalam bentuk mata uang kuat atau valuta asing, atau emas, wesel, dan cek. Nah, di sini dunia mengaku ada 8 mata uang sebagai hard currency, yaitu US dollar, mata uang Jepang berupa yen, mata uang Inggris pound sterling, France, lalu France dari Swiss, dan DN dari Jerman. Kemudian ada dolar dari Kanada dan euro dari Eropa. Nah, inilah beberapa 8 mata uang yang diakui di dunia. Kemudian devisa juga dapat diartikan sebagai valuta asing yang telah memiliki catatan kurs resmi di Bank Sentral atau di Bank Indonesia. Sedangkan valuta asing belum tentu disebut devisa jika tidak memiliki catatan kurs di Bank Indonesia. Sementara itu, valuta asing belum tentu juga disebut devisa jika tidak memiliki catatan kurs di Bank Indonesia. Jadi nggak bisa dikatakan antara devisa itu dengan valuta asing itu belum tentu sama. Nah, ini kita lihat ketentuannya, yaitu catatan kursnya di Bank Indonesia apakah sudah ada atau belum. Jika tidak memiliki catatan kurs di Bank Indonesia, di sini selanjutnya devisa juga berarti semua barang atau kekayaan suatu negara yang dapat berfungsi sebagai alat pembayaran dalam perdagangan internasional dan bersifat konvertibel. Nah, kita lihat di sini jenis devisa ada 2. Yang pertama ada devisa umum, yaitu devisa yang diperoleh dari aktivitas perdagangan atau ekspor. Kemudian ada devisa kredit, yaitu devisa yang diperoleh dari pinjaman luar negeri, baik pemerintah maupun swasta dalam melakukan perdagangan internasional, yang harus memiliki cadangan devisa guna menjaga stabilitas moneter dan ekonomi makro suatu negara. Dalam perkembangan perekonomian nasional, di sini dikenal 2 terminologi cadangan devisa, yaitu Official Foreign Exchange Reserve yang merupakan cadangan devisa milik negara yang dikelola, diurus, dan ditata usahakan oleh Bank Sentral. Sedangkan Country Foreign Exchange Reserve itu mencakup seluruh devisa yang dimiliki badan perseorangan lembaga, terutama lembaga keuangan nasional, yang secara moneter itu merupakan bagian dari kekayaan nasional. Kemudian sumber devisa. Nah, devisa ini diperoleh dari yang pertama kegiatan ekspor, lalu perdagangan jasa, kegiatan pariwisata, pinjaman luar negeri atau bantuan luar negeri, hibah dan hadiah dari luar negeri, pendapatan warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri, bunga atau pendapatan dari investasi. Ini sumber devisa. Adapun fungsinya di sini sebagai alat pembayaran antar negara, lalu sebagai cadangan moneter negara, sebagai satuan hitung dan pengukur nilai dalam perdagangan internasional,
sebagai alat penimbun kekayaan dan sebagai alat tukar dalam perdagangan internasional. Nah, sehingga dari fungsi ini devisa dapat digunakan untuk membayar barang-barang konsumsi yang diimpor. Contohnya handphone dan kain yang diimpor ya. Lalu membayar barang-barang modal yang diimpor seperti mesin atau alat atau teknologi. Kemudian membayar jasa-jasa luar negeri seperti jasa konsultan asing. Membayar pengiriman tim kesenian dan olahraga, membiayai perjalanan dinas para pejabat ke luar negeri. Jadi inilah kegunaan dari devisa. Lalu membiayai korps diplomatik di luar negeri, membiayai para pemuda dan mahasiswa yang belajar di luar negeri, memberikan sumbangan ke negara-negara lain yang mengalami musibah, membangun berbagai fasilitas umum di dalam negeri. Adapun kurs valuta, nah di sini pertukaran barang yang terjadi dalam perdagangan internasional itu tidak akan terlepas dari valuta sebagai alat pembayarannya. Namun masalahnya muncul jika mata uang atau valuta yang digunakan setiap negara itu berbeda nilainya. Oleh karena itu, perlu diadakan perbandingan antar valuta, sehingga transaksi perdagangan itu dapat berjalan dengan lancar. Nah, kita lihat, setiap negara itu memiliki mata uang. Misalnya, kalau di negara kita ada mata uangnya berupa rupiah. Kalau Malaysia itu ada ringgit, Filipina itu ada mata uang peso, Amerika itu berupa dolar, Singapura berupa dolar Singapura, Australia berupa dolar Australia, dan masih banyak mata uang lainnya. Nah, karena adanya perbedaan pemakaian mata uang ini, maka muncullah kurs mata uang atau kurs valuta. Dengan adanya kurs valuta, kita bisa menghitung berapa nilai atau harga suatu barang jika dinyatakan dalam berbagai mata uang negara lain. Pada umumnya, kurs menunjukkan perbandingan nilai berbagai mata uang asing terhadap mata uang dalam negeri atau mata uang rupiah. Nah, dengan demikian kurs bisa diartikan sebagai alat tukar atau perbandingan mata uang suatu negara dengan valuta negara lain. Nah, kita lihat contohnya di sini. Contoh perhitungan kurs valuta. Untuk menentukan nilai kurs valuta itu biasanya digunakan standar US dollar. Karena ini yang berlaku secara umum, yang berlaku di dunia, yang merupakan hard currency dan diterima banyak negara. Misal, 1 US dollar itu nilainya sama dengan 13.200 rupiah. Sementara 1 US dollar itu sama dengan 4 ringgit Malaysia. Ini berarti 13.200 rupiah itu setara nilainya dengan 4 ringgit Malaysia. Dengan demikian 1 ringgit Malaysia itu sama dengan 3.300 rupiah. Jadi inilah perhitungan dari kurs valuta. Nah, faktor yang mempengaruhi permintaan valuta antara lain adalah impor barang dan jasa. Semakin banyak impor berarti semakin banyak dibutuhkan valuta asing. Sehingga permintaan valuta asing itu meningkat atau sebaliknya. Sementara semakin banyak yang diekspor maka akan menambah banyak cadangan valuta asing di dalam negeri. Kemudian pasar valuta asing. Nah, ini merupakan terjadinya pertemuan antara pemilik dan pembeli valuta dari berbagai negara. Valuta asing ini, pasar valuta asing memiliki beberapa fungsi pokok dalam membantu kelancaran lalu lintas pembayaran internasional, yaitu mempermudah penukaran valuta asing serta pemindahan dana dari satu negara ke negara lain. Nah, proses ini dapat dilakukan dengan cara sistem clearing yang sama halnya yang dilakukan oleh bank-bank dan pedagang. Kemudian karena seringnya terdapat transaksi internasional yang tidak perlu segera diselesaikan pembayaran dan penyerahan barangnya, maka pasar valuta asing memberikan kemudahan untuk dilaksanakannya perjanjian atau kontrak jual beli secara kredit. Kemudian memungkinkannya dilakukan penarikan dana atau hedging.
Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan kurs valuta, nah di sini ada faktor yang mempengaruhi perubahannya, yaitu sistem kurs yang dianut atau selera cita masyarakat, keadaan neraca pembayaran, adanya kebijakan devaluasi dan revaluasi, lalu keadaan kurs antar negara itu maju, kekuatan permintaan dan penawaran. Kemudian sistem kurs valuta, di sini ada kurs tetap, kurs mengambang, nah ini sudah dijelaskan sebelumnya ya. Kurs stabil, kurs multiple. Kemudian sistem pembayaran, ada yang cash, ada yang open account, commercial base of exchange, documentary draft, private compensation. Nah, silakan dilihat nanti letter of credit. Lalu neraca pembayaran. Neraca pembayaran di sini catatan sistematis mengenai semua transaksi ekonomi antar penduduk suatu negara dengan negara lain dalam periode tertentu. Ini sudah kita bahas, mungkin terulang lagi materinya. Jadi inilah materi tentang ekonomi internasional. Nah, ini rangkumannya yang bisa dilihat. Apa itu ekonomi internasional? Apa itu perdagangan internasional? Bagaimana faktor pendorongnya, faktor penghambatnya? Lalu bagaimana teori-teori yang muncul? Siapa yang mengemukakannya pada tahun berapa? Nah, ini bisa dilihat lagi. Hingga berbicara tentang kurs valuta asing. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan terkait ekonomi internasional? Jadi materinya itu bisa dilihat lagi di dalam modul lebih rincinya. Lalu silakan dilihat lagi istilah-istilah yang ada di dalam modul ini. Dilihat lagi penjelasannya. Nah, apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan nanti diskusinya di dalam buku kalau ada pertanyaan. Jadi inilah materi untuk hari ini ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.